semuanya, sebelum memulai materi yang diajarkan oleh Pak Wibawanto, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, kenalin nih, saya Farenita Utama dari jurusan HI Angkatan 2021. Oke, sekarang saya akan menerangkan materinya yang diajarkan beliau dari week pertama sampai week ke-7 ya. Pertama, dari week pertama ini, definisi dari ekonomi politik. Apa sih definisi ekonomi politik itu? Nah, ekonomi politik ini merupakan suatu negara dalam dunia politik, ekonomi, dan sistem legal yang independen. Sehingga dalam dunia ekonomi politik dapat berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain, serta memberikan efek level ekonomi dalam suatu negara. Sehingga dalam sistem politik ini mengacu pada sistem pemerintahan dalam suatu negara yang dapat diakses sesuai dengan sejauh mana negara menekankan kolektivisme yang bertentangan dengan individualisme dan sejauh mana negara itu demokratis atau totaliter. Kolektivisme ini menekankan bahwa dalam tujuan keunggulan atas tujuan individu, selain itu kolektivisme ini disamakan dengan sosialis. Sedangkan individualisme mengacu pada filsafat bahwa seorang individu harus memiliki kebebasan dalam urusan ekonomi politiknya tersendiri, di mana saat demokrasi berlangsung mengacu pada sistem politik di mana pemerintahan adalah oleh rakyat, berlangsung mengacu pada sistem politik yang di mana dilaksanakan secara langsung atau mewakili perwakilan yang terpilih. Oleh karena itu, trade-off memiliki manfaat pada biaya maupun risiko yang kemungkinan dapat menguntungkan di negara berkembang dan berkembang secara stabil dari sistem dari politik yang memiliki sistem pasar bebas dan tidak ada kenaikan dramatis dalam tingkat inflasi atau utang sektor swasta. Selanjutnya, materi kedua ini adalah RSCT. Nah, RSCT ini diandalkan dari kawasan balance of power maupun free trade bagi antar unit di kawasan negara tersebut, serta adanya subunit seperti NGO. Dan dari HI dibagi menjadi 4 macam, yaitu realisme, liberalisme, konstruktivisme, dan institusionalisme. Dari pertama ini, realisme memiliki batasan tersendiri dalam dunia penguasaan sehingga berhasil berdaya manusia terjadinya negara yang anarki. Kedua, liberalisme menekankan pada negara baik state maupun non-state dalam kerjasama yang lebih resmi dan mengikat. Ketiga, konstruktivisme memiliki dinamika sosial dalam great power pada skala internasional. Keempat, institusionalisme mengacu pada keamanan suatu negara yang terorganisasi secara teritorial. Kemudian dapat membantu faktor ekonomi, politik, dan sosial supaya menjadi negara yang ideal dan aman. Selain itu, RCT ini dapat menjaga stabilitas dalam suatu negara dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik. Meskipun balance of power dapat menjaga interaksi dengan baik bagi kawasan Amerika dan Kanada, maka pastinya ada organisasi internasional seperti MNC, PBB, IMF, AFTA, dan World Bank. Karena itu, dengan adanya faktor ekonomi maupun sosial, mengacu pada kacamata untuk mengawasi kawasan Eropa dan negara lainnya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa RCT ini sangat kompleks dalam menjaga kawasan bagi suatu negara yang memiliki batasan tersendiri. Berikutnya materi pertemuan ketiga ya. Dari negara Amerika Latin, terbentuk sekular dari AS. Amerika Latin merupakan istilah yang diberikan oleh Prancis, namun bukan bagian homogen dari dunia yang kebetulan terletak di selatan perbatasan jembatan dari Florida ke California. Sehingga wilayah yang beragam di 34 negara ini dan masyarakat yang cukup Meksiko, Amerika Tengah, negara-negara Karibia, dan Amerika Selatan, dan pulau-pulau sekitarnya. Amerika Latin adalah rumah bagi sekitar 50 juta orang atau 10% populasi dunia, yang juga mewakili ras dan budaya yang kaya dalam pemrograman budaya manusia. Yang lebih umum dalam laju urbanisasi, komersialisasi, industrialisasi, dan militerisasi, terus mengubah wajah kawasan secara radikal, yang dimana kita dapat melakukan perjalanan dari 50 mil secara horizontal.
Lalu kebijakan luar negeri AS mengalami kontinuitas penting dan berubah seiring waktunya. Sehingga dalam kebijakan luar negeri AS mencerminkan sentimen isolasionalis yang lebih kuat terhadap kelibatan Wilsonian dalam ekonomi politik internasional. Dalam beberapa tahun selama Perang Dingin juga merupakan masa ketika kekuatan kepresidenan sangat unggul dalam pembuatan kebijakan negeri AS dan ekonomi mereka adalah masih untuk ekonomi global. Lalu orang Amerika khususnya mungkin tidak menyadari pada konsekuensinya dari kebijakan negeri AS karena dampaknya sedikit masa hari-hari tidak langsung dan sering terima begitu saja. Dalam kebijakan negeri AS memiliki peran penting dari dampaknya seperti ekonomi yang dimana adanya tingkat pertumbuhan, implikasi utang dan pengangguran dalam ekonomi mereka, yang dimana adanya pekerjaan dan pendapatan individu termasuk suku bunga yang dalam dan juga adanya pajak, sehingga adanya keamanan dan kesenangan warga negara itu lebih penting dari kebijakan luar negeri AS. Kemudian week keempat membahas tentang Rosati dan Scott yang dimana menjelaskan presiden dalam menghadapi paradoks kekuasaan presiden. Presiden adalah aktor politik di Amerika Serikat. Selain itu, presiden memiliki peran penting seperti panglima tertinggi, kepala diplomat, kepala administrator, kepala negara, kepala legislator, suara rakyat, dan ketua pengadilan. Peran ini berasal dari tugas konstitusional presiden untuk menjadikan menteri luar negeri dan duta besar untuk negara-negara di luar negeri untuk menerima duta besar asing dan dapat menegosiasikan perjanjiannya, sehingga presiden memiliki hak untuk menawarkan atau menarik hubungan diplomatik AS dengan pemerintah asing, yang pada akhirnya presiden dapat masuk ke dalam menjadi eksekutif di sistem paradoks dan siklus kekuasaan presiden yang menyebabkan krisis kepemimpinan dari politik ekonomi politik mereka yang telah meningkat di sejak perang Vietnam dan berakhirnya perang dingin. Dan karena itu kontribusi pada perannya bertanya dengan totalitas dalam jenis kebijakan publik yang ditempuh oleh presiden, sehingga sangat sulit bagi pemerintah AS untuk membentuk program jangka panjang yang koheren untuk mengatur dan memimpin negara ke-21. Selanjutnya week kelima membahas tentang Mercosur, intervensionisme internasional, kemudian yang dimenangkan transatlantik dan integrasi di antara mitra setara antar negara Amerika Utara dan orang Amerika. Mercosur atau dikenal sebagai serikat pekerja yang dibuat pasar regional dan integrasi yang anggotanya telah berkomitmen untuk meliberalisasi perdagangan satu sama lain serta antara mengenakan tarif umum pada barang yang diimpor dari negara anggota. Sehingga pada ukuran serikat pekerja ini menghasilkan cukup banyak perdebatan. Perdebatan pertama ini, apakah blok perdagangan regional mempromosikan atau menghambat negosiasi perdagangan multilateral? Kemudian perdebatan kedua yaitu melakukan bagi blok-blok ini memperkuat atau mengurangi hambatan perdagangan bagi non-anggota negara. Terakhir perdebatan ketiga yaitu apakah perjanjian perdagangan regional membuat perdagangan dengan membuka sumber baru impor berbayar rendah atau mengalihkan perdagangan dengan mendorong anggota untuk mengimpor biaya tinggi di mana barangnya mereka tidak bertipat barang yang telah diproduksi sehingga lebih efisien oleh non-anggota. Kemudian isomorfisme institusional pertemuan regional Amerika Latin biasanya digambarkan dalam literatur sebagai tidak efisien, malah dan sampai barok. Pertama, ekonomi negara atau wilayah dapat menyepakati jenis efektif dan dalam menegosiasikan dengan kelembagaan yang terbaik untuk mencapainya. Kedua, bagi semua negara dapat menjadi metode yang ditujukan untuk mencapai mereka. Sehingga terakhir, semua negara dapat menyepakati mengatakan kelembagaan dapat banyak diskusi bagi kawasan dan diskusi sama milik yang telah mereka mulai. Dan karena itu ada dua badan penasihat, sebuah komite konsultatif dan penasihat ekonomi dan sosial komite. Sebenarnya kebenaran yang dimenangkan NAFTA yaitu munculnya perjanjian perdagangan bebas yang berlangsung di Amerika Utara untuk mengusulkan arti penting yang menunjukkan dalam politik Amerika. Sehingga NAFTA memiliki jumlah pekerjaan di Amerika Serikat yang dimana ada 4 pekerjaan, yaitu tidak akan menyakiti dan para pembantu lingkungan. NAFTA juga mungkin
penurunan kecil atau penurunan, dan adanya metodologi daripada masalah ekonomi. Terakhir, keenam ini tentang laut sejarah, struktur, kontemporer, penelitian, serta keamanan Amerika Latin, yang dimana menguasai legitimitas keamanan dalam petakan setiap kasus adalah satu mencakup semua tingkatan meskipun untuk berbagai tingkat dengan perkara. Pemerintah S juga memiliki lembaga pemerintah yang lebih berbeda biasa. Dan terakhir, orientasi dan Scott. Yang pertama, yang orientasi dan Scott menjelaskan investasi internasional. Sedangkan di stabilitas ekonomi ini, politik global juga menjadi yang lebih penting bagi kemanusiaan nasional. Oleh karena itu, ekonomi domestik dan internasional telah menjadi jauh lebih penting dari banyak lembaga pemerintah yang dapat memainkan peran besar maupun kecil pada pembuatan kebijakan ekonomi domestik AS. Terima kasih.